Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rini Dwi Putri dengan NIM 20042144 dari Departemen Ilmu Administrasi Negara. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan satu contoh soal mengenai uji two-way ANOVA menggunakan SPSS. Sebelumnya saya menyampaikan bahwa video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistik Sosial dengan Bapak Iik Permana STMT. Baiklah, langsung saja kita masuk ke aplikasinya sendiri. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu uji two-way ANOVA. Uji two-way ANOVA ini bertujuan untuk membandingkan perbedaan rata-rata antara kelompok yang telah dibagi pada dua variabel faktor. Di sini saya telah menyiapkan data dalam bentuk Excel, di mana ada pengkategorian di sini. Di mana contoh soalnya yaitu seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil belajar matematika siswa SMP berdasarkan jenjang pendidikan terakhir orang tua dan jenis kelamin siswa tersebut. Yang pertama, dua faktor yang akan kita buat di sini yaitu jenjang pendidikan dan jenis kelamin. Dan saya telah membuat dua kode ini ke dalam dua kotak di sini. Dan ini untuk nilai hasil belajar matematika siswa SMP. Sudah saya kategorikan di sini dan langsung saja kita masuk ke aplikasi SPSS-nya sendiri. Terlebih dahulu kita masuk ke bagian variabel view. Nah, di sini kita akan membuat variabel yang akan kita gunakan nantinya, di mana di sini ada 3 variabel yaitu hasil belajar. Sudah saya buatkan di sini variabelnya, di mana yang pertama untuk variabel hasil pendidikan dan kelamin. Untuk hasil sendiri labelnya yaitu hasil belajar matematika siswa. Untuk pendidikan, jenjang pendidikan yang di bagian values di sini ada untuk jenjang pendidikan 1 itu SMP, kedua SMA, dan yang ketiga perguruan tinggi atau PT. Sedangkan untuk jenis kelaminnya sendiri di sini labelnya variabelnya kelamin, jenis kelamin untuk labelnya, dan untuk values-nya di sini yang pertama laki-laki dan yang kedua perempuan. Baiklah, kembali kepada bagian data view. Di bagian data view di sini sudah ada perubahannya hasil pendidikan dan kelamin. Nah, di sini data sebelumnya tadi yang sudah saya kategorikan dan saya pastekan di sini. Selanjutnya, terlebih dahulu ada 3 langkah yang harus kita lakukan untuk melakukan uji two-way ANOVA ini. Yang pertama, melakukan uji normalitas nilai residual standar. Dan di sini saya sudah membuat contohnya, membuat hasil dari uji nilai normalitas residualnya, dan di sini terdapat penambahan variabel. Nah, variabelnya di sini yang ini terdapat ini. Selanjutnya kita akan melakukan uji homogenitas dan uji two-way ANOVA. Untuk melakukannya, yang pertama kita masuk kepada bagian Analyze, bagian atas, pilih bagian General Linear Model, dan pilih Univariate. Pada bagian Univariate di sini kita ambil bagian Save. Pada bagian Save di sini, sebelumnya ini pada uji normalitas residual tadi di sini ada tanda checklist dan kita akan menghilangkannya dengan klik ini. Selanjutnya kita masuk Continue dan selanjutnya kita pilih bagian Option. Nah, di sini sebelumnya juga belum ada. Selanjutnya kita akan mengisi ini dengan checklist, deskriptif, statistik juga checklist, karena kita akan melakukan pendeskripsian, dan homogeneity test ini bertujuan nanti kita akan melakukan tes homogeneity sebagaimana syarat sebelum melakukan uji two-way ANOVA. Selanjutnya kita klik Continue dan kita klik OK untuk hasil dari analisisnya. Nah, di sini hasilnya yaitu ini. Sebelumnya sudah saya lakukan. Dan untuk yang pertama, univariate. Untuk bagian output yang pertama ini between subject factor. Dalam output ini tampak untuk variabel, ada variabel jenjang pendidikan terakhir orang tua dan jenis kelamin. Terdapat
tiga level kategori, di mana yang pertama untuk jenjang pendidikan ada SMP, yang kedua SMA, dan yang ketiga perguruan tinggi. Sedangkan untuk jenis kelamin sendiri ada laki-laki dan perempuan. Selanjutnya masuk kepada bagian tabel yang kedua ini, yaitu tentang deskriptif statistik. Dari output ini kita bisa melihat nilai rata-rata atau means dari hasil belajar matematika berdasarkan jenjang pendidikan terakhir orang tua dan jenis kelamin siswa di sini. Sebagai contoh, untuk nilai rata-rata hasil belajar siswa laki-laki pada jenjang pendidikan terakhir orang tuanya yang SMP, yaitu dengan nilai sebesar 58,57. Sedangkan untuk yang perempuan di jenjang kelamin jenis kelamin dan jenjang pendidikan terakhir orang tuanya SMP, yaitu bernilai sebesar 61,43. Dan kita untuk melihat nilai rata-rata siswa perempuan yang jenjang pendidikan terakhirnya SMP tadi sebesar 61,43 tadi. Selanjutnya kita masuk ke output yang ketiga, yaitu Leibniz Descriptive Test of Equality of Error Variance. Ya, di sini pada output ini kita lihat output ini menampilkan uji homogenitas. Berdasarkan output SPSS ini, diperoleh nilai signifikansinya sebesar 0,748, yang artinya ini besar dari 0,05. Dapat kita simpulkan bahwa varian variabel hasil belajar matematika adalah homogen, sehingga asumsi homogenitas dalam uji two-way ANOVA terpenuhi. Selanjutnya untuk output yang keempat, yaitu test between subject effect, di mana tes ini merupakan output untuk menguji hipotesis penelitian ini untuk menjawab perumusan masalah yang sebelumnya kita cari tadi. Untuk dasar pengambilan keputusannya sendiri, jika nilai signifikansinya kecil dari 0,05, maka ada perbedaan hasil belajar matematika siswa berdasarkan variabel faktor. Yang kedua, jika nilai signifikansinya besar dari 0,05, maka tidak ada perbedaan hasil belajar matematika siswa berdasarkan variabel faktornya. Untuk pembuatan kesimpulan, diperoleh nilai signifikansinya sebesar 0,00 di sini untuk jenjang pendidikan, kategori jenjang pendidikan. Maka 0,00 ini kecil dari 0,05, yang artinya ada perbedaan hasil belajar matematika siswa berdasarkan jenjang pendidikan terakhir orang tua. Dan untuk kategori jenis kelamin di sini kita lihat nilainya sebesar 0,685, besar dari 0,05, yang artinya tidak ada perbedaan hasil belajar matematika siswa berdasarkan jenis kelaminnya. Dan untuk yang ketiga, pendidikan dan kelamin, yaitu nilainya sebesar 0,490, yang artinya ini besar dari 0,05. Maka dapat kita simpulkan bahwa tidak ada interaksi jenjang pendidikan terakhir orang tua dengan jenis kelamin siswa dalam penentuan hasil belajar matematika siswa. Untuk output yang kelima, yaitu estimated Baiklah, sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.